Halo semuanya, jumpa lagi di channel Mphone Project. Salah satu segmen harga yang paling ramai di pasaran ialah smartphone di rentang harga 2 jutaan rupiah. Smartphone di kisaran harga 2 jutaan ini menawarkan keseimbangan spesifikasi yang sangat baik antara harga dan kualitas dengan fitur-fitur yang cukup mumpuni untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti fotografi, bermain game hingga menunjang produktivitas kita. Di video kali ini, kami akan membahas rekomendasi smartphone di harga 2 jutaan terbaik dan terbaru di tahun ini edisi Agustus 2024. Tanpa berlama-lama lagi, berikut ini adalah 6 rekomendasi smartphone 2 jutaan terbaik 2024 versi Mphone Project. Di rekomendasi yang pertama, kita mulai dari smartphone yang baru saja rilis bulan Agustus 2024 kemarin. Realme 13. Realme 13 menjadi smartphone Android terbaru milik Realme yang meluncur di pasar Indonesia, dengan menyasar pengguna yang gemar bermain game di ponsel tetapi memiliki budget terbatas. Jika sebagian besar smartphone di segmen harga 2 jutaan saat ini memilih menggunakan chipset MediaTek Helio G99 dengan menjanjikan pengalaman gaming, Realme 13 memilih mempercayakan chipset Snapdragon 685 dari Qualcomm untuk mengakomodir kebutuhan bermain pengguna dengan dukungan jaringan 4G. Snapdragon 685 dirancang dengan teknologi fabrikasi terkini yaitu 6 nanometer dengan menawarkan kinerja clock speed hingga 2,8 GHz dan skor Antutu mencapai lebih dari 360.000. Realme 13 dibekali kapasitas RAM 8GB LPDDR4X yang bisa ditingkatkan menjadi 16GB di fitur RAM Expansion, sementara kapasitas memori internalnya 256GB. Dengan layar 6,67 inch AMOLED Ultra Smooth 120Hz, visual game terlihat tajam dan mulus. Layar HP Android ini juga menawarkan pengalaman presisi dan responsif saat bermain. Sektor fotografi juga menjadi salah satu poin yang diunggulkan di smartphone ini. Realme 13 dilengkapi dengan kamera utama 50MP Sony LYT600 yang mendukung Optical Image Stabilization atau OIS. Kamera ini mampu menghasilkan foto dengan kualitas yang cukup mengesankan, sekalipun dalam kondisi pencahayaan yang rendah ataupun minim. Selain itu, terdapat kamera selfie 16MP di bagian depan, yang juga mampu memberikan hasil foto yang memuaskan untuk kebutuhan media sosial kalian. Berikut ini beberapa contoh hasil jepretan kamera Realme 13. Menjalankan Realme UI 5.0 terbaru berbasis Android 14, Realme 13 memberikan tampilan antarmuka yang familiar, cukup simpel dan mudah digunakan. Sedikit kekurangan adalah terlalu banyaknya aplikasi bawaan alias bloatware. Dalam desainnya yang cukup ramping, baterai Realme 13 memiliki kapasitas cukup lega di 5000 mAh. Dilengkapi juga dengan sistem vapor chamber atau VC cooling system berukuran besar 4392 mm persegi yang mampu mengakomodir ponsel agar tidak cepat panas saat digunakan terus-menerus untuk bermain game. Untuk menjaga daya ponsel tetap bisa diandalkan, Realme 13 telah didukung dengan pengisian daya cepat 67 Watt Super Fast Charge. Realme 13 memberikan solusi komplit untuk pengalaman bermain game yang nyaman sekaligus responsif, berkat kombinasi hardware yang tergolong pas mulai dari chipset, sistem pendingin canggih, hingga layarnya yang juga responsif. Ditambah lagi, kemampuan kameranya menjadikan Realme 13 sebagai ponsel serba bisa yang layak dipertimbangkan dengan harga sangat terjangkau. Berikut ini ringkasan spesifikasinya. Di rekomendasi berikutnya ada Infinix Note 40. Smartphone yang rilis bulan Maret 2024 kemarin ini, tampil dalam desain layar serta teknologi pengisian daya nirkabel berbasis magnet sehingga lebih praktis ketika smartphone kehabisan baterai di luar ruangan. Infinix Note 40 hadir dengan gebrakan baru melalui fitur Make Charge, fitur yang biasanya kita jumpai di smartphone kelas flagship. Bahkan Infinix juga memberikan Power Bank MagSafe dalam paket penjualannya, jelas ini jadi daya tarik tersendiri. Dari segi penampilan, bodi belakang dari Infinix Note 40 ini terlihat mewah. Tekstur warnanya matte, jadi halus saat digenggam dan anti jejak sidik jari. Adapun untuk material bodinya, Infinix Note 40 menggunakan glass, sama seperti Note 30. Smartphone ini juga sudah memiliki sertifikasi IP54, yang tahan terhadap debu dan percikan air. Secara visual, Infinix Note 40 menampilkan layar AMOLED 6,78 inch dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 120 Hz, memberikan pengalaman visual yang halus dan responsif.
Bezelnya yang dibuat tipis, bahkan terlihat hampir sama rata di keempat sisinya mampu memberikan rasio layar ke bodi mencapai 94%. Selayaknya kebanyakan smartphone terjangkau yang mengutamakan performa, dapur pacu Infinix Note 40 didukung oleh chipset dari MediaTek, lebih tepatnya seri Helio G99 Ultimate. Chipset ini dilengkapi CPU octa-core dengan clock speed hingga 2.2 GHz dan GPU Mali G57 MC2 yang powerful. Dipadukan dengan RAM 8GB serta penyimpanan internal sebesar 256GB, mampu memberikan kestabilan yang cukup baik dalam menjalankan berbagai aplikasi dan tugas sehari-hari, serta memberikan pengalaman bermain game yang mulus. Performa Infinix Note 40 dengan G99 Ultimate memang sedikit lebih baik ketimbang MediaTek Helio G99 reguler, dengan skor Antutu di kisaran 430 ribuan. Bagi para pecinta fotografi, Infinix Note 40 hadir dengan kamera utama 108MP yang mampu menghasilkan foto dan video berkualitas tinggi. Kamera ini dilengkapi dengan teknologi binning 4-in-1, yang menggabungkan 4 piksel kecil menjadi 1 piksel besar untuk meningkatkan sensitivitas cahaya dan menghasilkan gambar yang lebih tajam, terutama dalam kondisi minim cahaya. Ada juga dua kamera lainnya yang bisa dibilang gimmick, yaitu 2MP kamera depth dan AI lens. Sedangkan di bagian depan, disematkan kamera selfie 32MP. Sistem AI pada kamera juga berhasil menciptakan warna yang natural dan mampu mengatasi kontras tinggi seperti langit biru dengan sinar matahari yang lumayan terik. Berikut beberapa contoh foto yang diambil menggunakan kamera Infinix Note 40. Smartphone ini menjalankan sistem operasi Android 14 terbaru dengan XOS 14 yang intuitif dan mudah digunakan. Ditopang dengan baterai 5000 mAh didukung pengisian cepat 45W dan 20W wireless Mac Charge, daya tahannya sanggup bertahan hingga belasan jam dengan kecepatan ngecas hanya 55 menit untuk sampai 100%. Selain bisa mengisi daya secara wireless, smartphone ini juga support reverse wireless charging. Dengan berbagai keunggulan dan fitur yang ditawarkan oleh Infinix Note 40 mulai dari layar yang superior dengan bezel tipis, pengisian daya fleksibel sekaligus inovatif di segmennya, serta performa yang bisa diandalkan, membuat smartphone ini sangat layak untuk menjadi pilihan smartphone 2 jutaan terbaik saat ini. Berikut adalah ringkasan spesifikasinya. Selanjutnya, ada Poco M6 Pro. Poco M6 Pro resmi meluncur di Indonesia pada 7 Februari 2024 lalu dan siap bersaing dengan mengedepankan sektor performa sebagai daya tarik utamanya. Smartphone ini hadir dengan sejumlah spesifikasi baru, namun tetap dibanderol dengan harga yang terjangkau. Poco M6 Pro tampil elegan dan jauh lebih menarik dibandingkan pendahulunya. Desain bodi cenderung mengkotak dengan ketebalan hanya 8mm saja. Di luar desainnya yang keren, smartphone ini sudah mendapatkan perlindungan permukaan layar dengan lapisan Gorilla Glass 5 dengan sertifikasi TÜV Rheinland untuk melindungi mata dari sinar biru yang dihasilkan oleh screen. Dengan layar AMOLED 120Hz berukuran 6,67 inch dan resolusi Full HD+, Poco M6 Pro menghadirkan pengalaman visual yang luar biasa. Bezel di sekitar layar lumayan tipis untuk ukuran smartphone 2 jutaan. Menariknya, Poco M6 Pro sudah dibekali in-display fingerprint scanner pertama di M series Poco untuk memberikan keamanan ekstra dengan kemudahan akses. Ditenagai oleh chipset MediaTek Helio G99 Ultra yang memiliki clock speed hingga 2.2 GHz dengan proses fabrikasi 6nm TSMC dan dilengkapi GPU Mali G57 MC2, Poco M6 Pro menawarkan performa yang tangguh. SoC pada smartphone ini berhasil mendapatkan skor Antutu sampai 433.495 poin. Terlebih disokong dengan memori berkapasitas besar RAM 8GB yang bisa diekspansi hingga 8GB lagi via fitur memori extension dan juga memori internal 256GB dengan tambahan slot microSD hingga 1TB. Komposisi seperti ini sudah sangat memadai untuk menunjang berbagai kebutuhan sehari-hari dan untuk main game pun cukup menyenangkan. Tak seperti smartphone Poco biasanya yang tidak memiliki kamera mumpuni, Poco M6 Pro punya poin yang menarik di sisi ini. Kini smartphone ini sudah dilengkapi sensor utama 64MP dengan OIS dan AIS pada kamera utama. Selain itu, smartphone ini juga dilengkapi dengan kamera ultrawide 8MP dan kamera makro 2MP. Hasil tangkapan kamera smartphone ini terbilang tajam, bahkan tetap tajam walaupun diperbesar hingga 2-3 kali zoom.
Warna dan kontrasnya sungguh nyaman dipandang, begitu pula kemampuannya menghadapi cahaya yang semakin baik. Sedangkan di bagian depan, Poco M6 Pro menggunakan kamera selfie 16 megapiksel, cukup bisa diandalkan untuk menghadirkan gambar yang jernih. Berikut beberapa contoh foto dari kamera Poco M6 Pro. Poco M6 Pro punya tampilan antarmuka khas smartphone Xiaomi. Smartphone ini sudah menggunakan MIUI 14 berbasis Android 13, dan pengguna masih dimungkinkan untuk melakukan update Android hingga 3 kali serta keamanan 4 tahun. Smartphone ini dibekali baterai 5000 mAh dan didukung teknologi pengisian cepat 67 Watt yang juga pertama kali hadir di seri M. Teknologi tersebut dapat mengisi baterai hingga penuh dalam waktu 45 menit saja. Menurut klaimnya, baterai ini mampu bertahan hingga 9 jam lebih untuk penggunaan video chat, 17 jam lebih untuk online video streaming, dan 8 jam lebih untuk gaming. Dengan performanya yang tangguh, ditambah dengan keunggulan lainnya dari sektor layar, baterai, kamera hingga desain. Menurut kami, Poco M6 Pro adalah salah satu opsi menarik bagi pengguna dengan budget terbatas namun menginginkan smartphone yang handal di segala sisi. Berikut ini ringkasan spesifikasinya. Rekomendasi selanjutnya masih dari brand Xiaomi, yaitu Redmi Note 13 5G. Februari 2024 lalu, Xiaomi resmi meluncurkan Redmi Note 13 di pasar Indonesia dengan varian RAM 8GB dan memori internal 256GB. Smartphone ini memiliki desain yang khas dengan panel dan rangka yang datar. Bagian depannya dilapisi dengan kaca Gorilla Glass 5 yang kokoh, sedangkan bagian belakangnya terbuat dari plastik berlapis multilayer dengan sentuhan matte. Dengan hadirnya sertifikasi ketahanan IP54, smartphone ini mampu bertahan dengan baik terhadap debu dan percikan air dari segala sisi. Redmi Note 13 5G mengusung panel layar AMOLED dengan kualitas 1 miliar warna. Ukurannya 6,67 inch pada resolusi Full HD Plus dengan rasio bodi ke layar sebesar 88,9%. Tingkat kerapatan piksel layar berada di angka 395 ppi. Adapun pada tingkat kecerahannya, Xiaomi mengklaim smartphone ini dapat meraih peak brightness hingga 1000 nit. Smartphone ini mendukung refresh rate adaptif hingga 120 Hz. Kualitas layar Redmi Note 13 5G sudah tergolong salah satu yang terbaik di harganya. Sayangnya, smartphone ini tidak dikemas dengan sertifikasi HDR10 ataupun Dolby Vision. Redmi Note 13 5G ditenagai dengan sistem on-chip atau SoC MediaTek Dimensity 6080. Chipset ini punya prosesor atau CPU octa-core dengan kecepatan proses hingga 2.4 GHz. Bila dirinci, CPU pada chipset ini terdiri dari 2 inti performa Cortex A76 2.4 GHz dan 6 inti hemat daya Cortex A55 2.0 GHz. Kinerja chipset dengan fabrikasi 6 nanometer ini juga didukung GPU Mali G57 MC2 yang berperan sebagai pengolah grafis. Dalam tes Antutu, Xiaomi Redmi Note 13 5G mendapatkan skor 413.753 poin. Perlu ditekankan bahwa performa Dimensity 6080 di smartphone ini memang bukan yang terbaik di kelasnya, namun tetap saja mampu berikan pengalaman yang nyaman pada keseharian dan juga bermain game berat. Beralih ke sektor fotografi, Redmi Note 13 5G hadir menyuguhkan susunan 3 kamera lewat bodi belakangnya. Ketiganya meliputi kamera utama 108MP, lensa ultrawide 8MP dan makro 2MP. Kamera utama pada seri ini juga dilengkapi dengan teknologi Pixel Binning 9-in-1. Menariknya, kamera tersebut mampu menghasilkan gambar dengan kualitas yang cerah dan detail yang luar biasa. Di bagian depan, terdapat satu lensa lain yakni kamera selfie 16MP yang juga mampu menghasilkan potret selfie yang cukup mengesankan. Berikut adalah beberapa hasil jepretan dari smartphone ini. Redmi Note 13 5G menjalankan MIUI 14 di atas Android 13. MIUI 14 memiliki performa yang mulus ketika menampilkan animasi dan transisi halaman. Smartphone ini menggendong baterai berkapasitas 5000 mAh yang didukung dengan fitur fast charging 33 Watt. Dengan dukungan kapasitas baterai besar dan fitur fast charging, maka pengisian daya 100% diklaim dapat terisi penuh hanya dalam waktu 44 menit.
Redmi Note 13 5G adalah smartphone baru yang menawarkan fitur-fitur yang sangat baik, seperti prosesor yang cepat, RAM yang besar, penyimpanan yang aman, dan kamera yang mampu berikan hasil foto menawan. Jika kalian mencari smartphone handal dengan harga yang terjangkau, Redmi Note 13 5G adalah pilihan perangkat yang tepat untuk dimiliki. Berikut ini ringkasan spesifikasinya. Berikutnya ada Tecno Spark 20 Pro Plus. Tecno Spark 20 Pro Plus resmi dikenalkan ke Indonesia pada Februari 2024 lalu. Yang satu ini mungkin akan jadi smartphone dengan desain paling keren dan juga paling serba bisa untuk kelas harganya. Smartphone ini merupakan seri Spark paling tinggi dari Tecno Spark 20 series yang hadir di Indonesia. Sebagai model tertinggi, wajar jika Tecno Spark 20 Pro Plus dibekali sejumlah spesifikasi yang mungkin berada di atas model lainnya. Dari segi desain, Tecno Spark 20 Pro Plus hadir dengan desain ergonomis 3D double curve di mana baik sisi layar dan sisi back covernya itu melengkung. Lengkungannya ini mencapai sudut 56,5 derajat yang membuatnya terlihat tipis dan nyaman saat digenggam. Ketebalan yang dimilikinya hanya 7,55 mm saja. Sangat tipis untuk smartphone di kelas harganya. Untuk bagian belakang, smartphone ini menawarkan dua opsi. Pertama, bahan belakang dengan material plastik berfinishing matte. Kedua, bagian belakang bermaterial kulit dengan teknologi Magic Skin 2.0. Keunggulan lainnya yakni adanya rating IP53 untuk tahan debu atau percikan air. Tecno Spark 20 Pro Plus jadi satu-satunya model Tecno Spark 20 series yang menggunakan layar curve AMOLED berukuran 6,78 inch, resolusi Full HD+, refresh rate 120 Hz, dan dilapisi Corning Gorilla Glass 5. Ukurannya jadi terasa lebih luas karena dikelilingi dengan bezel yang cukup tipis, apalagi dengan rasio layar ke bodi yang mencapai 93%. Tecno Spark 20 Pro Plus diperkuat prosesor MediaTek Helio G99 Ultimate yang dipasangkan dengan RAM 8GB dan penyimpanan internal 256GB. Chipset dengan fabrikasi 6 nanometer ini punya CPU atau prosesor octa-core yang mampu melaju hingga kecepatan 2.2 GHz. Kinerjanya juga didukung GPU Mali G57 MC2 yang akan fokus bertugas mengurusi aspek pengolahan grafis. Saat dites di aplikasi Antutu, skor Tecno Spark 20 Pro Plus mencapai 428.359 poin. Tecno juga menawarkan fitur tambahan seperti Aurora Engine 2.0 dan Darwin Engine 2.0. Dengan dukungan AI, kedua fitur ini mampu meningkatkan kecepatan buka game berat hingga 85%, serta multitasking hingga 95%. Beralih ke sektor kamera, Tecno Spark 20 Pro Plus dibekali konfigurasi dua kamera dengan mengandalkan kamera utama 108MP dan kamera makro 2MP. Tecno menyebutnya dengan 108MP Ultra Sensing yang baru ada di Tecno Spark series dengan tingkat kejernihan yang luar biasa. Kamera utama smartphone ini disebut mampu menyuguhkan pengalaman fotografi next level dengan kemampuan 3 kali in sensor dan 10 kali digital zoom di dalamnya. Di bagian layar depan, ada punch hole yang menampung kamera depan 32MP. Tecno menyebut kameranya glowing selfie 32MP dengan dukungan AI. Warna yang dihasilkan sudah cukup bagus dengan tetap mempertahankan sisi naturalnya. Berikut ini beberapa hasil jepretan dari kamera Tecno Spark 20 Pro Plus. Tecno Spark 20 Pro Plus mengadopsi sistem operasi Android 14 berlapis iOS 14. Hal ini memungkinkan kinerja dari ponselnya menjadi lebih maksimal dan mumpuni. Memiliki baterai berkapasitas 5000 mAh di kelas harganya sebenarnya bukan hal yang istimewa. Namun, dengan ketebalannya yang hanya 7,55 mm saja, kapasitas baterai sebesar itu tentu saja jadi hal yang menarik dan perlu diapresiasi. Baterai jumbo ini didukung fitur fast charging 33 watt dengan pengisian lewat port USB Type-C. Berikut ringkasan spesifikasinya. Di rekomendasi terakhir ada smartphone dari brand Samsung, yaitu Samsung Galaxy A15 4G. Samsung Galaxy A15 4G adalah smartphone pertama yang dihadirkan oleh Samsung Indonesia di tahun 2024. Smartphone yang hadir di bulan Januari 2024 lalu ini merupakan salah satu ponsel kelas terjangkau dari Samsung. Samsung Galaxy A15 4G hadir dengan desain yang lebih elegan dari smartphone di kisaran harga yang sama tapi punya bodi plastik atau polikarbonat. Bodi belakangnya punya tampilan glossy seperti sebuah kaca. Terasa mewah,
dan tidak berlebihan. Untuk bagian framenya, smartphone ini menggunakan desain flat di sisi-sisinya. Tapi khusus di area sekitar tombol power dan volume, ada sedikit gundukan yang disebut Samsung dengan istilah Key Island. Samsung Galaxy A15 4G hadir dengan layar Super AMOLED berukuran 6,5 inch beresolusi Full HD+. Namun tetap saja, Samsung belum berani memberikan refresh rate tinggi pada smartphone ini. Samsung Galaxy A15 4G hanya menawarkan refresh rate 90Hz, tidak seperti para kompetitornya. Smartphone ini dibekali tingkat kecerahan layar mencapai 800 nits dan Vision Booster yang akan membuat tampilan layar lebih jelas saat berada dalam kondisi di bawah sinar matahari, mirip Adaptive Brightness. Untuk bezel, sayangnya masih belum terlihat benar-benar tipis. Di sisi kiri, atas, dan kanan terbilang cukup tipis, tapi untuk sisi bawah layar masih terbilang relatif cukup tebal. Positifnya, layar smartphone ini dikatakan sudah bersertifikasi perlindungan mata dari SGS dengan mengurangi cahaya biru. Performa menjadi salah satu hal yang nampak diunggulkan oleh Samsung Galaxy A15. Sebab, kali ini yang dihadirkan adalah performa chipset Helio G99. Chipset besutan MediaTek ini punya prosesor atau CPU octa-core yang mampu berakselerasi hingga kecepatan 2.2 GHz. Chipset ini juga didukung kinerja GPU Mali G57 MC2 yang akan fokus mengurusi kebutuhan pengolahan grafis atau gambar. Performa chipset dengan fabrikasi 6 nanometer ini tergolong tangguh dan bertenaga. Di aplikasi Antutu, skor Samsung Galaxy A15 4G mencapai 392.024 poin. Samsung juga membekali smartphone ini dengan memori RAM besar, yakni 8GB yang dipadu dua opsi penyimpanan, yaitu 128GB dan 256GB. Samsung turut menyediakan fitur RAM Flash yang memungkinkan pengguna menambah kapasitas RAM dengan memanfaatkan memori internal yang tidak terpakai. Jika kapasitas penyimpanannya kurang, tersedia juga slot microSD hybrid hingga 1TB. Kehadiran Samsung Galaxy A15 menyuguhkan susunan 3 kamera belakang dengan lensa utama 50MP, lensa ultrawide 5MP, dan lensa makro 2MP. Susunan 3 lensa ini dilengkapi pula LED flash yang bisa diaktifkan untuk bantu pencahayaan di kondisi gelap dan malam hari. Hasil jepretan lensa utama 50MP Samsung Galaxy A15 memberikan penampakan warna yang hidup, dynamic range yang lebar, pengurangan noise yang sangat baik, dan tampilan keseluruhan yang menyenangkan. Tapi detailnya rata-rata. Sementara itu, hasil jepretan kamera ultrawide-nya sekilas terlihat lumayan. Kamera ultrawide 5MP-nya mampu menghasilkan foto dengan warna-warna cerah dan rentang dinamis yang luas. Sedangkan untuk kualitas kamera makronya terbilang biasa saja. Di bagian depan disematkan kamera selfie di notch kecil di tengah atas layar, masih mengadopsi desain water drop. Kamera ini menawarkan detail yang bagus, noise yang lumayan, ketajaman alami, presentasi warna yang bagus, dan rentang dinamis yang bagus. Bukan yang terdepan di kelasnya namun masih cukup solid untuk segmen harga 2 jutaan. Berikut ini beberapa hasil foto dari kamera Samsung Galaxy A15 4G. Galaxy A15 mengadopsi One UI 6 dari Samsung dengan sistem operasi Android terbaru yaitu Android 14. Samsung menjanjikan update 4 kali versi Android dengan security update sampai 5 tahun. Fitur-fitur khas One UI seperti Edge Panel, Spread App Sound, Adapt Sound, dan beberapa yang lain tersedia di sini. Samsung Knox juga tersedia. Samsung Galaxy A15 juga hadir dengan sektor daya yang unggul. Smartphone ini menggendong baterai 5000 mAh dengan fitur pengisian cepat 25 Watt. Samsung mengklaim baterainya bisa terisi hingga 50% dalam 30 menit dan sekitar 80 menit untuk mengisi hingga penuh. Samsung Galaxy A15 4G memang bukan smartphone terbaik di kelasnya. Tapi dengan harga 2 jutaan, smartphone ini menawarkan performa yang bisa diandalkan dan fitur yang cukup lengkap seperti fitur Vision Booster, fingerprint yang terintegrasi dengan tombol daya, NFC, Samsung Knox Vault, GPS, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, USB-C, dan masih banyak lagi. Dengan harga yang masuk akal, Samsung Galaxy A15 4G masih layak untuk dipertimbangkan. Berikut ringkasan spesifikasinya.
Itulah tadi rangkuman rekomendasi smartphone 2 jutaan terbaru dan terbaik untuk bulan Agustus 2024 yang dapat kalian pertimbangkan. Semoga rekomendasi yang kami berikan dapat membantu kalian dalam memilih smartphone yang sesuai dengan kebutuhan dan budget kalian. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.